Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan yang berarti cara pandang, meninjau dan melihat, dan terdiri dari kata nusa yang berarti pulau-pulau, serta terdiri dari kata antara yang berarti diapit antara dua hal. Istilah Nusantara di sini menggambarkan bahwa wilayah perairan Indonesia dan gugus pulau-pulau Indonesia terdiri antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan terdiri antara benua Australia dan benua Asia. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang sangat beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghormati dan menghargai kebinekaan di dalam aspek kehidupan nasional untuk menuju tujuan yang nasional. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara adalah sebuah satu kesatuan. Jadi hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu nilai keutuhan dan kesatuan nasional, di mana hakikat Nusantara ini bisa diartikan sebagai persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Di dalam GBHN, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai GBHN. GBHN merupakan singkatan dari garis-garis besar haluan negara. GBHN memiliki pengertian yaitu haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR dalam jangka waktu 5 tahun. Maka di dalam GBHN terdapat nilai-nilai satu kesatuan politik, nilai satu kesatuan ekonomi, nilai satu kesatuan sosial budaya, dan nilai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara ialah kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat demi untuk melestarikan perdamaian serta keseimbangan di Indonesia dengan secara keseluruhan. Asas wawasan Nusantara ada 6. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Masyarakat Indonesia mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama di bumi pertiwi ini. Contohnya, bisa kita lihat saat seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama melawan penjajah. Yang kedua adalah keadilan. Seluruh elemen masyarakat ini mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan yang sama di dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik itu secara hukum, politik, ekonomi, serta sosial. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran di dalam berpikir serta bertindak merupakan asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Keberanian di dalam berpikir dan juga bertindak sesuai fakta serta kenyataan sesuai ketentuan dilaksanakan demi terciptanya kemajuan. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas ini merupakan suatu bentuk dari kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta juga berkorban untuk kepentingan yang lebih baik dan benar. Yang kelima ada kerjasama. Kerjasama ini dilaksanakan dengan berdasarkan atas kesetaraan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama. Yang keenam dan yang terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan ini adalah asas wawasan Nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan bisa atau dapat diwujudkan dengan melaksanakan segala macam
kegiatan sesuai aturan, serta bertujuan demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Selanjutnya, apa sih tujuan dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia itu sendiri? Secara umum, tujuan dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dapat kita temui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tapi, tujuan utama dari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai geopolitik Indonesia keluar dan sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Sebagai geopolitik Indonesia keluar, tujuannya yaitu menjamin kepentingan nasional dalam menghadapi era globalisasi yang semakin mendunia. Artinya, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk terus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalnya yang berhubungan dengan kehidupan internasional dan dalam semua aspek kehidupan, yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Sebagai geopolitik Indonesia ke dalam, bertujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Memiliki arti bahwa bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia juga harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi faktor adalah suatu keadaan atau kejadian yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Jadi hubungan faktor dengan wawasan Nusantara adalah suatu kejadian atau keadaan yang ikut mempengaruhi terjadinya wawasan Nusantara. Adapun faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yang pertama ada aspek wilayah, yang kedua geopolitik dan geostrategis, yang ketiga ada dasar hukum dan perkembangan wilayah Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara sangatlah penting di negara Indonesia. Ajaran ini diyakini kebenarannya dan kepercayaannya oleh warga negara Indonesia agar tidak ada penyimpangan dan penyelewengan dari cita-cita dan tujuan nasional yang telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional bagi seluruh rakyat Indonesia agar tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai warga negara Indonesia dengan baik dan tidak ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun dalam negeri. Kemudian turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan saling menghormati. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek-aspek wilayah Nusantara. Yang pertama, aspek sosial budaya. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku yang memungkinkan hubungan sosial di antara anggotanya. Proses sosial budaya dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesatuan cara pandang di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang beragam. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keadaan alam yang beragam, sehingga dapat menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan. Itulah sebabnya mengapa masyarakat harus memahami dan menjadikan pedoman wawasan Nusantara dalam hubungan interaksi dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, aspek sejarah.
Diawali dengan negara kerajaan tradisional, melalui Sriwijaya dan Majapahit mewujudkan kesatuan wilayah, belum timbul rasa kebangsaan, tetapi sudah timbul semangat bernegara. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit disebabkan karena belum adanya kesepakatan bersama untuk menjadi satu kesatuan bangsa dan wilayah dan suatu kesatuan negara yang utuh. Nuansa kebangsaan baru muncul sejak tahun 1900-an, ditandai dengan lahirnya sebuah konsep baru dan modern, yaitu lahirnya proklamasi kemerdekaan dan proklamasi penegakan negara merdeka. Proklamasi kemerdekaan dengan esensi mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dan menjaga kesatuan wilayah NKRI. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang dan sulit. Proses sosial budaya dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesatuan cara pandang di antara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang beragam. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keadaan alam yang beragam, sehingga dapat menjadi konflik dan menimbulkan perpecahan. Itulah sebabnya mengapa masyarakat harus memahami dan menjadikan pedoman wawasan Nusantara dalam hubungan interaksi dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, aspek sejarah. Diawali dengan negara kerajaan tradisional, melalui Sriwijaya dan Majapahit mewujudkan kesatuan wilayah, belum timbul rasa kebangsaan, tetapi sudah timbul semangat bernegara. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit disebabkan karena belum adanya kesepakatan bersama untuk menjadi satu kesatuan bangsa dan wilayah dan suatu kesatuan negara yang utuh. Nuansa kebangsaan baru muncul sejak tahun 1900-an, ditandai dengan lahirnya sebuah konsep baru dan modern, yaitu lahirnya proklamasi kemerdekaan dan proklamasi penegakan negara merdeka. Proklamasi kemerdekaan dengan esensi mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dan menjaga kesatuan wilayah NKRI. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses yang panjang dan sulit. Penjajahan dan penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia terdahulu tentu tidak ingin dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kemerdekaan yang dimiliki NKRI saat ini perlu dipertahankan dan dijaga keutuhan wilayahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berdasarkan falsafah Pancasila. Pertama, kita harus menghendaki keutuhan dan kebersamaan, tetapi masih tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Kedua, kebebasan dalam mengekspresikan HAM dan menghormati hak orang lain, sehingga timbul toleransi dan kerjasama agar tidak terjadi benturan kepentingan. Ketiga, mengutamakan keutuhan bangsa dan negara, tetapi harus memperhatikan, menghormati, dan menampung kepentingan golongan, suku bangsa, dan perorangan. Keempat, kebebasan untuk mencapai kesejahteraan perorangan setinggi-tingginya, tetapi harus memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain perorangan, agar tercapai kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga aspek kewilayahan Nusantara. Berlakunya UNCLOS 1982, terdapat dua aspek. Aspek pertama, pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan. Isinya, bertambah luasnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen Indonesia. Aspek kedua, keuntungan bagi pembangunan nasional. Isinya, bertambah luasnya perairan yurisdiksi nasional. Berikut kekayaan alam yang terkandung di laut dan medium transportasi. Selanjutnya, ada juga pemanfaatan wilayah dirgantara atau wilayah Indonesia secara vertikal. Dalam rangka pemanfaatan geostationary orbit atau GSO yang dapat dijadikan wilayah ekonomi maupun hankam. Wawasan Nusantara juga dijadikan kebijakan politik di suatu negara. Bagaimana cara pandang kita terhadap wilayah kita dan kekayaan alam untuk digunakan sebagai modal membuat kebijakan negara dengan memanfaatkan kondisi geografis negara. Lalu istilah geopolitik semula ialah ilmu bumi politik atau political geography yang diartikan oleh Frederick Ratzel sekitar tahun 1844. Lalu sekitar tahun 1864 istilah tadi dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia yaitu Rudolf Jalland dan Karl Haushofer dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Lalu apa sih perbedaan dari dua tersebut? Jadi istilah tersebut berbeda dari titik perhatian dan tekanannya. Apakah dari bidang geografi atau politik? Mari saya jelaskan sekilas.
Jadi, ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Lalu, pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.